Halo, perkenalkan nama saya adalah Meliana Butar-Butar. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 58 Kelompok 4 dengan pengampu materi Ibu Yang Nurmalia SST MKes, Lembaga Penyelenggara Diklat BPSDM Provinsi Sumatera Utara LPP Agro Nusantara Medan. Kali ini saya akan membahas tentang komitmen mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan mutu adalah suatu nilai atau kualitas. Dengan demikian, komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang dan jasa. Berikut merupakan skema komitmen mutu yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini, dibagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, dan yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Memegang 4 prinsip. Yang pertama, harus mencakup efektivitas, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan juga persaingan. Yang keempat adalah mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Dalam menjaga komitmen mutu dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya goals atau tujuan. Yang kedua, roles atau peran. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, relationship atau hubungan. Yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4, nilai-nilai dasar ASN sebagai profesi terdiri dari 15 poin sebagai berikut. Nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar orientasi mutu terdiri dari: yang pertama, komitmen pada kepuasan customers; yang kedua, cepat, tepat, ramah; yang ketiga, melayani dengan hati; yang keempat, melindungi dan mengayomi; yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Dapat dilihat bahwa komitmen mutu akan menghasilkan suatu produktivitas. Produktivitas yang baik dapat terwujud didukung dengan adanya 2 hal. Yang pertama adalah dengan adanya motivasi, yang kedua adalah dengan adanya kemampuan. Motivasi terdiri dari yang pertama, adanya komitmen dalam pribadi masing-masing, yang kedua, environment atau lingkungan yang baik, serta yang ketiga, culture atau budaya kerja yang baik. Dan yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan dapat diperoleh dengan adanya education atau pendidikan, kemudian yang kedua training, pelatihan, habitual, kebiasaan-kebiasaan yang cukup baik, dan experience, mengadopsi segala jenis pengalaman yang dapat menunjang kinerja. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan cara yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisa kendala terkait dalam terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Berpikir kreatif dan inovatif dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, serta sumber daya.
Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dalam komitmen mutu kali ini, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.